Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan kita masih membahas bersama mengenai bagaimana kemudian polemik ataupun juga diskusi mengenai penetapan status bencana nasional untuk bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan juga Aceh. Dan juga bergabung malam hari ini bersama kita ada Bupati Padang Pariaman, Pak John Kennedy Azia. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam buat semua. Baik, Pak John, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kami ikut prihatin atas yang terjadi bencana di Padang Pariaman juga. Pak John mungkin juga bisa diperbarui informasi mengenai kondisi di sana seperti apa saat ini, Pak? Ya, terima kasih sama-sama. Mohon maaf saya agak pilek sedikit kalau informasinya tiba-tiba saya batuk nanti. Baik, pemirsa yang saya hormati, Padang Pariaman itu terdiri dari 17 kecamatan, 103 nagari. Nagari itu sama dengan desa. Dari 17 kecamatan itu, 15 kecamatan terdampak banjir. Ya, dan dari 103 nagari itu, 55 nagari terdampak banjir. Itu yang langsir. Nah, titiknya yang banjir itu sebanyak 55 titik. Adapun tanah longsor, jadi setelah banjir selesai, kemudian diikuti oleh tanah longsor. Longsor itu ada di 15 kecamatan. 15 kecamatan dan 43 nagari atau 43 desa dan kurang lebih sekitar 57 titik. Justru yang paling hebat ini adalah longsor itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa warga yang terdampak karena banjir di Padang Pariaman maupun karena longsor di Padang Pariaman sebanyak 3.963 kepala keluarga. Okay. Ya, kurang lebih jiwanya sekitar 14.400 jiwa. Karena warga pengungsi banjir itu kurang lebih sekitar 2.991 jiwa. Nah, rumah yang rusak sedang atau berat itu sebanyak 58 rumah. Adapun kalau rumah yang hanyut kurang lebih sekitar 36 rumah. Nah, korban jiwa sampai sekarang ini di Padang Pariaman sebanyak 8 orang dan yang belum ditemukan adalah 1 orang, yaitu ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu ini kejadian pada hari Minggu yang lalu, hari Senin, ketika itu dia mengantarkan anaknya di sekolah, pas di atas jembatannya ambruk. Nah, anaknya yang dibonceng itu berumur kurang lebih sekitar 12 tahun, bisa berenang, alhamdulillah selamat, dan ibunya sampai sekarang belum ditemukan. Sedangkan ada pun korban jiwa yang ditemukan di Padang Pariaman. Jadi ini adalah korban-korban kiriman dari kabupaten kota yang lain, itu sebanyak 26 jiwa. Itu kondisi yang berkaitan dengan korban. Adapun infrastruktur yang rusak, pertama kami kehilangan jembatan sebanyak 21 unit. Sebanyak 21 buah jembatan. Dari 21 jembatan itu, 7 jembatan putus. Tidak bisa dipakai sama sekali. Dari 7 yang putus itu, ada sebanyak 4 jembatan adalah jembatan yang panjangnya di atas 150 meter. Ya, sedangkan yang jembatan lainnya yang putus panjang di bawah 150 meter ada 3. Jembatan yang rusaknya ada sekitar 14. Adapun ruas jalan yang rusak adalah 10 ruas. Dari 10 ruas itu 8 putus atau amblas, tidak bisa sama sekali dipergunakan. Baik. Dari terus 2 rusak. Itu kondisi infrastruktur. Adapun irigasi karena memang ini banjir, sebagian besar irigasi rusak. Baik irigasi yang milik pemerintah pusat, ya
Ya, Pak John, kami tentu sudah ikut mendata tadi gambaran bagaimana dampak yang terjadi di Padang Pariaman atas banjir bandang dan juga longsor di sana. Pak Abdul, pertanyaannya kemudian dengan kita lihat dari jumlah saja atau besaran luasan dari dampak kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang dan juga longsor yang tidak hanya terjadi di Padang Pariaman tapi juga daerah lain di Aceh, Sumatera Utara. Kenapa kemudian status bencana nasional ini juga belum menjadi suatu pilihan, Pak, untuk ditetapkan dalam banjir bandang dan juga longsor ini? Ya, untuk Tidak benar. status nasional tadi juga sempat disinggung kan ya oleh Bapak Presiden bahwa nanti seperti tadi statement beliau karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 status bencana ini memang ditetapkan oleh Presiden melalui Kepres. Tetapi pada intinya apapun statusnya yang menjadi substansi dalam penanganan bencana itu adalah pengerahan sumber daya yang benar-benar bisa untuk menjangkau kebutuhan dari daerah dan warga terdampak. Nah di sini misalkan dengan Padang Pariaman, Pak Bupati, kita berkoordinasi dengan sangat baik, artinya BNPB terinformasikan dengan baik kebutuhan-kebutuhan mendesak dan kemudian kebutuhan-kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam waktu cepat dengan beberapa mekanisme, misalkan dengan mekanisme dana siap pakai, kemudian mekanisme rehab rekon. Artinya ketika koordinasi dan informasi bisa kita lakukan dengan baik, upaya penanganan pun bisa kita optimalkan. Nah ini sebenarnya Mbak Ana yang tadi ingin saya sampaikan, kami sebenarnya di BNPB itu sudah mendeploy hampir dari 2/3 personil kantor kami secara keseluruhan di 3 provinsi ini. Tetapi tentu saja ketika melakukan pengerahan sumber daya untuk mengoptimalkan dukungan ke pemerintah daerah, informasi dari pemerintah daerah ini sangat kami perlukan secara detail. Kami setiap malam selalu mengundang pemerintah pimpinan daerah di daerah terdampak ini untuk bisa briefing harian dengan kami untuk menentukan skala prioritas yang mana yang akan kita dahulukan dalam dukungan logistik di hari berikutnya. Karena prioritas kita di hari-hari ke depan ini adalah pemenuhan dukungan logistik masyarakat terdampak seperti tadi kebutuhan itu. Nah tentu saja kita harapkan di sini kerjasama yang baik ya antara kami dengan pemerintah daerah. Jangan sampai hal-hal misalkan ketika berbicara ke media, sambungan internetnya sangat bagus, tapi ketika kami ajak rapat itu hanya nggak pernah benar gitu. Nah hal seperti ini yang kita harapkan juga mari kita berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi. Apa yang kami lakukan dengan Bupati Padang Pariaman misalkan, ini juga kita sangat apresiasi bahwa seluruh informasi kebutuhan itu bisa tersampaikan dengan baik sehingga kami pun bisa merespon dengan optimal begitu ya. Karena buat kami, pemerintah pusat, perintah Bapak Presiden itu sangat clear, sangat jelas. Ya. Gunakan seluruh sumber daya yang ada dari Kementerian KL manapun untuk bisa secara maksimal mendukung secara cepat akselerasi upaya tanggap darurat bencana ini di 3 provinsi ini secara optimal, Mbak Ana. Oke, baik Pak Abdul. Mas Septa, apapun statusnya, status bencana daerah maupun juga bencana nasional. Oke, kita sepakat bahwa konsentrasinya pada penanganan darurat bencana. Tapi kemudian adakah sebetulnya efek Mas secara sosiologi begitu ketika suatu bencana ditetapkan sebagai bencana daerah maupun juga bencana nasional? Tentu ada ya, karena uang negara itu keluar harus ada dasar hukumnya. Kan begitu. Artinya kalau dia berstatus sebagai bencana nasional, dasar anggaran segala macam itu kan menjadi berbeda. Ya. Nah itu tentu ada implikasi, budget implication dan lain sebagainya tentu ada. Tapi kalau boleh saya pakai suspicious hermeneutics gitu ya.
hermeneutika kecurigaan ini ya. Oke. Jadi memang kalau kita kategorikan, sebetulnya ini lebih tepat disebut dengan manufactured risk. Ya, dia tidak lagi murni bencana alam dalam pengertian natural hazard, kayak gunung meletus dan sebagainya. Kenapa kemudian bisa sebagai manufacture risk itu, Mas? Apa indikator? Ya, karena ini adalah akumulasi dari proses panjang ketidakhati-hatian pemberi kebijakan, memberi izin dalam skala yang besar sekali untuk menggunakan konsesi lahan untuk keperluan industri, dan juga praktik-praktik ilegal yang kita tahu semua itu punya hubungan relasi kuasa. Oke. Ya kan, dan itu terkoordinir dan masif gitu. Nah, artinya di sini di satu sisi artinya ini banyak tangan yang berkepentingan bahwa ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena ini akan kemana-mana, ya kan, akan membongkar banyak hal ini. Nah, makanya jangan dibesar-besarin kan gitu kan. Kalau kita pakai tadi suspicious, kecurigaan begitu ya. Nah, di satu sisi mestinya sensitivitas kita itu jauh lebih tinggi terhadap permasalahan ini. Kenapa? Karena ini ada tangan-tangan jahil yang berkontribusi selama ini dalam membentuk bencana ini, gitu. Nah, artinya disitulah, dan satu hal lagi, ketika kita menciptakan risiko, ya kebijakan itu kan menciptakan risiko. Ya. Nah, sayangnya lagi, risiko ini tidak terdistribusi secara adil. Risikonya ini berat di mereka yang miskin, berat di mereka yang rentan. Orang-orang yang menikmati secara ekonomi ini kan bebas-bebas saja. Mereka nggak tinggal di area yang terdampak karena hutan yang sudah habis itu segala macam. Sekali lagi yang paling merasakan akibat ini tetap orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mendapatkan akses ekonomi dan sebagainya. Ya. Nah, sensitivitas itu yang saya kira perlu ditunjukkan. Seharusnya menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan supaya kita ini benar-benar ibaratnya kan kalau pakai istilah Anderson itu imagine community itu, kita ini kan berbangsa ini kan karena ada rasa semangat bersama itu kan. Nah, jangan sampai ada yang merasa tidak diperhatikan. Nah, itu kan mencabik semangat itu ya. Okay. Nah, saya kira itu saya kira sekali lagi kita menghimbau urgensi betul-betul ada keseriusan. Baik dalam menangani dampak yang jangka pendek ini. Betul. Maupun jangka panjang, karena ini kalau tidak ditangani sampai ke akar-akarnya, ini kan akan menjadi siklus tahunan, ya kan? Perlu ada perhatian yang lebih serius, memperhatikan kembali pemetaan izin ini, mana yang betul-betul bisa digunakan, mana yang betul-betul itu tidak bisa dinego, harus menjadi wilayah konservasi, ya. Baik, Mas Septa. Nah, itu yang harus betul-betul dilihat lagi lah. Oke, gitu kita ya. akan melihat bagaimana keseriusan penanganan dari bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Pemirsa, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda.